penelitian ini. Pertanyaan Ibu, apakah sekiranya hasil penelitian ini bisa langsung diaplikasikan nih ke pasien? Kira-kira bisa diaplikasikan nggak? Bisa, Ibu. Ya, mungkin Anda karena belum paham metodologi, karena belum dapat. Jadi, kalau evidence based praktis yang harusnya Anda ambil supaya bisa diaplikasikan, itu ambillah yang true eksperimen. Ambil yang true eksperimen. Itu kalau memang dia desain secara itu bisa diaplikasikan. Kalau pra eksperimen itu penelitian eksperimen yang paling rendah, seharusnya ini belum bisa diaplikasikan. Ya, karena masih banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Nah, kalau Anda telaah sepintas dari isi jurnal ini, itu kan hanya satu responden yang mengalami penurunan kecemasan. Sehingga yang awalnya sedangnya itu ada 2, kemudian setelah dilakukan sedangnya tinggal 1 gitu kan. Sementara yang ringan itu tidak ada, kategorinya tetap di ringan saja. Walaupun secara data numerik ternyata ada penurunan skor. Ya enggak kelompok 6. Ada penurunan skor enggak? Secara numerik, secara angka, secara skornya kecemasan. Kelompok 6 mana ini? Halo kelompok 6. Ada, Ibu. Ada, Bu. Anda baca nggak isinya? Iya, baca. Ada penurunan skor nggak? Ada, Bu. Ada. Tapi secara kategori hanya 1 orang yang akhirnya menurun. Ya. Jadi penelitian ini itu masih banyak kekurangannya sekali. Anda nanti kalau tertarik untuk skripsi, Anda bisa nih meneliti lebih lanjut. Misal, ini kok pada cemas ringan, ternyata kalau sepintas dilihat pada cemas ringan itu kan belum berefek ya. Karena cemas ringan ternyata ajek ya di cemas ringan saja, hanya di cemas sedang yang menurun itu pun hanya 1. Ini Anda bisa meneliti lagi. Nanti Anda bisa ambil yang memang dia cemasnya itu sedang. 2, berapa kali dilakukan tindakan ini kan belum jelas. Apakah sekali tindakan relaksasi Benson kemudian cemasnya menurun ataukah sampai beberapa kali? Harus butuh berapa kali? Lalu dalam sehari dia berapa lama? Lalu relaksasi Bensonnya itu dilakukan seberapa banyak? Nah, ini belum jelas. Yang namanya mau digunakan untuk evidence based atau untuk digunakan supaya hasil penelitian itu bisa diaplikasikan, maka 1 ya dari populasinya apa kriterianya. Nah, jangan-jangan ini dilakukan pada pasien hemodialisa yang mana? Harus jelas juga kan? Berapa menit sebelum dihemodialisa? Apakah 5 menit sebelum dihemodialisa cemasnya akan seperti itu? Atau pada saat baru datang? Nah, kan harus jelas. Sehingga kita pun nantinya pada saat mengaplikasikan juga jelas. Oh, pasien hemodialisa yang bisa di Benson seperti ini misalnya ya, itu ketika dia misalnya 5 menit nih mau dipasang atau ketika dia sudah berbaring di
tempat tidur mau mulai dipasang, dia akan mengalami kecemasan. Kecemasannya seperti ini. Nah, kemudian sebelumnya bisa direlaksasi terlebih dahulu. Kan begitu ya. Terus nanti, oh ternyata relaksasi ini tuh cocoknya untuk yang usia dewasa muda, misalnya, atau dewasa pertengahan, atau usia dewasa, usia lansia nggak cocok. Nah, kan bisa. Makanya harus jelas. Jadi ini tuh masih belum bisa diaplikasikan secara optimal. Walaupun karena ini Anda ambil jurnal ini tuh masih sangat kurang ya, apalagi ini desainnya pra-eksperimental. Pra-eksperimental itu belum bisa dijadikan dasar untuk bisa diaplikasikan gitu ya, karena dia eksperimental yang paling sederhana. Paling tidak adalah tur eksperimental ya, randomized control trial itu. Paham sampai di sini? Ya, jadi kalau Anda melakukan analisis misalnya relaksasi Benson, itu harus jelas relaksasi Benson yang dilakukan seperti apa. Kalau ada jelas di situ SOP-nya, cantumkan SOP-nya. Sehingga di situ jelas dilakukan seberapa lama, kemudian seberapa kali dalam sehari, lalu selama berapa hari dia bisa berefek. Ataukah cuma saat itu sekali, nah gitu. Lalu dia dilakukan pada pasien yang seperti apa? Pasien yang akan dihemodialisa. Dihemodialisanya itu ketika baru datang, ataukah ketika sudah berada di tempat tidur akan dilakukan pemasangan alat, atau yang bagaimana? Kemudian dia itu cocoknya untuk pasien yang kayak apa? Apakah pasien yang usia dewasa, apakah yang lansia, ataukah yang remaja? Kemudian cocoknya untuk laki-laki, ataukah untuk perempuan? Jadi jelas gitu ya. Paham sampai di sini? Nah, Iya, inilah Bu, gunanya paham. analisis. Jadi, analisis itu benar-benar dituliskan terutama untuk tindakannya itu betul-betul sedetail mungkin. Populasinya, sampelnya siapa itu harus detail karena kita nantinya akan mengaplikasikannya gitu. Paham ya? Kemudian mengukur kecemasannya itu apakah selesai relaksasi langsung diukur atau tunggu jeda berapa lama, kemudian baru diukur kecemasannya, kan seperti itu. Tunggu berapa lama. Kemudian sampai di sini. Nah, Iya, jadi betul, Bu. bukan hanya sebatas oh ini hasilnya ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya. Kemudian kalau ada pengaruhnya bisa langsung diaplikasikan, bukan begitu juga gitu ya. Jadi harus sedetail mungkin, karena kalau kita mau hanya melakukan, oh ini loh direlaksasi Benson, nah ternyata pasiennya ciri-cirinya berbeda yang dilakukan pada penelitian ini dengan yang akan kita lakukan. Ya, jadi teman-teman ini contoh Anda untuk mengambil judul penelitian nih kalau mau skripsi. Anda bisa mengulang ini. Tetapi Anda kenapa mengulang punya alasan? Karena di penelitian sebelumnya belum jelas ininya, belum ininya, sehingga saya akan begini. Gitu. Walaupun judulnya seolah-olah sama, tetapi Anda sudah mencermati bahwa ini tuh belum masih banyak kekurangan, sehingga bisa dilakukan penelitian berikutnya. Paham? Saya pikir ketika Anda mencari siapa populasinya, siapa sampelnya, apa kriteria inklusinya, lalu tindakannya apa, seperti apa SOP-nya, berapa lama dia dilakukan, berapa frekuensinya, lalu berapa durasinya seperti apa, berapa kali dia dilakukan. Ini saya pikir nggak perlu metodologi ya, Anda bisa gitu. Maksudnya nggak harus analisisnya itu, oh saya kayak kalau tadi kan desain memang Anda belum dapat ya, mesti bingung gitu ya. Saya maklum, di sinilah saya harus menjelaskan itu. Paham ya sampai di sini ya? Paham? Paham, Bu. Kelompok 5 paham, jadi harusnya Anda cari jurnal terkait dengan penanganan nyeri pada pasien palliative care, misalnya pada pasien kanker. Ya, Anda cari di situ, kemudian Anda analisis. Itu. Analisis 1. Harusnya nanti kalau
analisis satu ini ya sebenarnya belum cukup juga kalaupun Anda menemukan yang randomized control trial misalnya ya. Belum cukup juga untuk dijadikan dasar untuk melakukan. Harus dikaji lagi beberapa penelitian yang lainnya. Apakah kecenderungan hasilnya itu sama ataukah masih berbeda-beda? Nah, kalau sama oke, baru, tapi kalau berbeda-beda juga perlu dikaji lagi, perlu diteliti lagi gitu. Apa yang membuat hasilnya berbeda-beda? Nah, kan seperti itu. Paham ya? Paham sampai di sini? Jadi sekali lagi, oke, sekali lagi Anda sudah menuliskan apa itu gagal ginjal, apa itu hemodialisa, ya. Kemudian akan bagus lagi kalau Anda tambahkan bagaimana kecemasan pada penderita gagal ginjal khususnya yang akan menjalani hemodialisa gitu kan. Apakah memang benar-benar mereka cemas ataukah tidak? Ternyata cemasnya kan ringan gitu kan ya, yang sedang cuma 2. Walaupun ini juga besar sampelnya sangat minimal gitu ya. Kemudian baru Anda masuk ke telaah analisis jurnalnya ya. Jurnal ini siapa penulisnya, tahun berapa, kemudian diambil dari jurnal apa atau sumber jurnalnya apa, kemudian tempat penelitiannya di mana, ya. Lalu desainnya apa, siapa sampelnya, berapa besar, siapa sampelnya itu nanti di dalamnya sekaligus kriteria inklusi, kriteria eksklusi, ya. Kemudian besar sampelnya berapa, lalu tindakan yang dilakukan itu apa, bagaimana tindakan itu, ada nggak SOP-nya, seberapa banyak tindakan itu dilakukan, seberapa lama, nah gitu. Ya, kemudian kapan tindakan tersebut itu dilakukan, itu harus jelas. Lalu hasil tindakan itu alat ukurnya apa? Oh, misalnya kecemasan yang diukur. Alat ukurnya apa kecemasan itu? Ya, skor tertingginya berapa, skor terendahnya berapa? Cemas itu yang ringan itu yang seperti apa? Cemas sedang itu yang seperti apa skornya gitu ya. Jadi jelas. Kemudian nanti hasil penelitiannya. Nah, Anda latihan, telaah betul hasil penelitian ini. Ya, contohnya di sini sekian persen cemas ringan, sekian persen cemas sedang. Setelah dilakukan meningkat yang cemas ringan jadi 6 orang, yang cemas sedang jadi 1. Ya. Tentulah kalau begitu datanya secara umum itu ya pastilah ada perbedaan namanya 6 dengan 1 gitu kan. Tapi secara kalau dilihat lebih fair, lah cuma 1 orang yang berubah karena awal juga datanya sudah berbeda. 5 dengan 2 itu sudah berbeda gitu ya. Ini kalau mau ngomong statistik dari awal proporsi ini juga sudah tidak seimbang ya dari awalnya. Nah gitu. Dari awalnya sudah tidak seimbang. Jadi akhirnya nanti Anda benar-benar telaah. Artinya di sini pada akhirnya selain kesimpulan hasil penelitian, Anda juga menyimpulkan hasil telaah. Bahwa jurnal ini Anda cobalah latihan. Dari hal-hal yang sederhana tadi yang Ibu sebutkan ya, karena Anda belum belajar metodologi penelitian. Ternyata jurnal ini masih banyak sekali kekurangannya. Contohnya dari sampelnya saja lah ya, dari awal sudah berbeda. Otomatis pasti akan terjadi perbedaan. Jadi perbedaan yang dihasilkan pada penelitian ini kemungkinan besar juga dikarenakan dari awal sudah ada perbedaan antara jumlah yang cemas ringan dengan cemas sedang. Oke, itu kurang lebihnya kalau Anda melakukan analisis jurnal. Bisa dipahami sampai di sini? Saya Ibu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, sekali lagi,
teman-teman kan sebentar lagi kalau nggak salah masuk semester 5 itu ada metodologi apa ya kalau nggak salah. Jadi berlatihlah nanti kalau Anda sudah belajar metodologi, berlatih lagi untuk menelaah sebuah jurnal. Nah, itu nanti yang Anda dijadikan dasar sebagai penelitian. Itu akan lebih baik dari hanya sekedar nyontek penelitian yang sebelumnya, atau dari hanya sekedar, ya wislah aku coba ini aja kayak gitu ya. Tapi kalau Anda benar-benar bisa menganalisis satu jurnal relaksasi Benson aja, ini bisa ditindaklanjuti ternyata. Ya, bisa ditindaklanjuti untuk penelitian yang berikutnya dengan melihat kekurangan-kekurangan yang ada dari satu jurnal ini. Ya, belum melihat dengan jurnal yang lain. Oke, itu dari saya. Kelompok 5, halo kelompok 5. Iya, Bu. Kelompok 5, karena Anda belum mengerjakan tugas ini, jadi silahkan Anda buat tugasnya tadi sesuai dengan penjelasan saya dalam pembahasan kelompok 6, cara-caranya seperti itu. Gitu ya, kelompok 5 ya. Saya tunggu PPT-nya dan jangan lupa lampiran jurnalnya. Paling lambat dikumpulkan hari Senin sebelum jam 4. Tuh waktunya longgar Iya, banget. Bu. Harusnya hari ini juga ya, tapi saya kasih waktu sampai hari Senin sebelum jam 4. Karena Anda ternyata tugasnya tidak sesuai. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalnya Anda dapat tugas seperti ini, saya yakin Anda bingung pasti ya, karena Anda belum pernah mendapatkan materi metodologi. Tetapi kan sudah dibagi, separuh dengan saya, separuh dengan Bu Hani. Ya silakan yang memang nantinya dengan saya, silakan Anda bertanya terkait dengan tugas saya, gimana? Silakan. Kalau memang perlu kita diskusi pakai Zoom terlebih dahulu, it's okay, nggak masalah. Gitu ya. Jadi, mahasiswa itu jangan takut untuk bertanya. Begitu? Ya. Kalau misalnya kita punya waktu luang, pasti kita akan sempatkan untuk kalian. Begitu ya. Kelompok 5 jangan lupa ya. Kelompok 6 silahkan tinggal dilengkapi tadi kekurangan-kekurangan yang ada dan juga nanti dikumpulkan lagi. Dikumpulkannya lewat satu pintu saja karena tadi dikumpulkan lewat Mas Gani, jadi dikumpulkan lagi melalui Mas Gani ya. Mas Gani minta tolong ya. Oke. Bertanya, Bu. Iya gimana Mbak Septiani? Untuk kelompok 5 yang dikumpulin jurnal sama PPT-nya ya, Bu. Iya. Videonya kan saya anggap Anda sudah mempresentasikan ya, karena Anda sudah presentasi. Jadi yang perbaikan adalah PPT sama lampiran jurnalnya, silakan. Karena tugas Anda belum sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi di awal tadi saya sudah sampaikan Anda berarti belum mengerjakan tugas. Gitu ya, kelompok 5 ya. Baik, Bu. Ada pertanyaan lagi? Halo, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya Bu Hani ya, Bu Hani. Mau lanjut kelompok 7 dan 8? Oke, Bu, sekalian. Oh, nggih. Nggih, monggo Bu Hani. Saja ini. Ya. Suaranya nggak jelas, Bu Hani. Oh, saya harus pakai headset ya. Sebentar, Bu. Sudah jelas?